21%. Gradiennya rolling 22. Oh, sepakatnya masih tanjakan gigi 1 nih. Tanjakannya sampai ke genteng nih, ekstrim banget. Bismillah, menembus hujan dan pekatnya malam. Ampun. Ini jalannya gini lur. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut lagi ya setelah Isoma tadi. Namun kali ini sangat disayangkan, ini kita tinggal bertiga ya, tinggal saya, Aroda dan Mas Anggi. Sementara Bu Manajer tadi karena hari ini tidak terlalu fit ya, sehingga kecepatannya tidak bisa mengikuti kecepatan kami bertiga, dan dikhawatirkan malah kondisinya menjadi tidak baik, tidak sehat, jadi jatuh sakit. Sehingga dengan berat hati kami sepakati untuk Bu Manajer untuk finish saja di kilometer 88, kemudian kami melanjutkan cek rute ini bertiga. Nah, ini di sisa 118 berapa nih? 100 ya, 118 kilo. Ini 112 kilo ya. Kami lanjutkan bertiga. Kalau bertiga nih 112 nih dibagi 3, jadi nggak ada, masing-masing nggak ada 40 kilo guys. Jadi akan terasa ringan ya. Oke guys, apapun itu, ini sekarang kami lanjut lagi. Dari Panjatan kami akan menuju ke arah Serandakan ya. Kemudian nanti untuk CP ya nanti kita sesuaikan, karena ini seharusnya kami CP tadi di kilometer 100, tapi karena kondisi tidak memungkinkan kami CP-nya agak maju ke kilometer 88. Jadi kita lanjut sekarang, kita coba speed seperti sedia kala, kita coba untuk finish sebelum terlalu malam. Kilometer 90 masuk Bugel ini jalannya ditutup, tapi mungkin ya nggak berapa lama sih, mungkin bulan depan ya udah buka kembali. Yuk kita cari alternatif lain, apa mau melipir? Lurus ya? Melipir? Lurus aja? Ya. Sewu. Ini jadi panggul-panggul sementara nih, ini ditutup. Ini mau direnovasi, ada bangunan. Oh, saya ulang Pak. Ini di kilometer 90 Desa Bugel, Kulon Progo. Coba langsung. Enak ada silir loh. Ini lewat timbunan. Bonus. Dapat oksigen lagi. Ini udah jam 2 lebih dikit. Suhu udaranya udah kayaknya ini ngarep di belasak gimana. Ini lumayan, ini langsung udah lumayan bersahabat nih, nggak terlalu panas kayak tadi sebelum checkpoint tadi. Ya Allah, tadi panas banget. Ini udah lumayan. Kita ada sepotong rute gravel lagi nih. Panen berambang, panen bawang, panen Bu. Enggak ada langsung. Wah, panen. Alhamdulillah, panen Pak. Dari langkung Bu. Ini di
daerah mana ya, Bantul kali ya. Langkung ini baru pada jemur gabah. Langkung Bu, panen padi sama Brambang tadi ya, pusat pengumpulan bawang merah. Jadi Bantul ini juga terkenal dengan komoditi bawang merah. Ini kanan ini kuning keemasan, sudah musim panen padi. Alhamdulillah ya, semoga panennya melimpah barokah. Oke guys, kita masih lanjut bareng teman-teman ini dalam rangka cek rute Dolan Kebon 2025 untuk rute 200. Jalur-jalur sawah gini. Ini jam-jam menjelang asar ya. Ini banyak petani peternak beraktivitas di sawah. Langkung Pak. Nuwun sewu, Langkung. Kendeli Pak. Nggih. Langkung ngapunten. Ah ini, enggak Bu. Penuh sukacita karena panen raya. Langkung Pak. Langkung Pak, ngapunten. Enggak Pak. Langkung, sewu ya Bu. Sewu ya Bu. Di kilometer 98 ini lewat jalur tengah sawah ya. Sore-sore gini udah banyak yang beraktivitas nih panen ya, merontok padi. Kemudian tadi juga ada yang panen bawang merah, ada yang gembala ternak. Langkung Pak, ini benar-benar slow living in Jogja, in reality. Asik banget. Kita di persimpangan nih, penyeberangan kilometer 99,9. Di sana terlihat lampu merah percikan Brotos. Kita mau nyebrang masuk gang lagi, terus nanti kita akan masuk ke Serandaan. Sek. Yuk. Cuaca ini alhamdulillah ya, suhu udaranya udah mulai turun. Barusan dapat info dari Bu Manajer kalau saat ini di daerah Sleman hujan deras. Kita dapat separuh sih. Ini Ring Road Selatan hujan deras loh. Kita masih menerima kehangatan matahari ya. Nanti moga-moga cuacanya untuk kita ini bersahabat ya. Kita sampai sana moga-moga hujannya udah geser, udah pindah. Menyeberangi jembatan Serandaan ya, jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Di depan kita akan sampai di bundaran Serandaan. Total time kita sampai dengan kilometer 100 ini, total time-nya 9 jam. Ini masih ada separuh perjalanan lagi ya. Kita bisa estimasi nih kira-kira nanti finishnya jam berapa. Kalau masih separuh lagi 9 jam ya berarti ya nanti tengah malam kita finish. Tengah malam. Jadi night ride berubah jadi morning ride, afternoon ride, evening ride, lanjut jadi midnight ride. Mantap. Ini dia bundaran
Serandaan, tempat yang cukup ikonik, biasanya digunakan untuk putar balik jalur Rabu Brutal ya. Di depan kita akan berbelok ke kanan masuk ke kampung. Saat ini kita masuk di perkampungan. Ini kilometer 106,5 ya. Masuk ke area perkampungan. Ini nanti akan menuju ke jalur pantai. Nah, tadi dari rute dari Galur Brosot nyebrang Serandakan, kemudian sampai ini arah ke jalur pantai ini rutenya relatif flat ya, jadi tidak ada kesulitan yang cukup berarti. Kemudian sebagian besar aspal, kondisi juga masih oke untuk ngerut ya. Ada beberapa bagian tadi yang konturnya dari tor blok beton, tapi juga kondisinya juga baik. Jadi ini daerah-daerah ini daerah rute flat halus ini bisa dimanfaatkan untuk menambah speed atau untuk katakanlah untuk melaju dengan speed yang lebih kencang, menaikkan APG. Wah, bablasan. Bablasan lur. Balik. Kita di ini daerah Sanden Bantul. Barusan mau laporan posisi. Sampai nggak lihat peta ini. Barusan melewati Polsek Sanden ya, Polsek Sanden ya. Ini habis Polsek Sanden ini kita belok masuk ke jalur gravel ini. Belok kiri. Aman dah? Ini masih melintasi jalur persawahan, cor-coran. Udah lumayan terasa fatiknya. Kita masih di kisaran 110 kilometer 110. Cuaca sudah mulai meredup karena emang hari udah mulai sore. Nah, nanti untuk checkpoint yang berikutnya ya kita sesuaikan dengan situasi kondisi. Kalau rencana awal mau di kilometer 150, tapi ya kita lihat-lihat kondisi teman-teman saya dan teman-teman tentunya. Oke guys, tetap semangat ya. Kita meluncur menuju ke arah Pundong, Bantul. Kita sudah bisa melihat pegunungan selatan ya di depan sana. Kelihatannya ini sudah mau tembus sampai daerah Kretek. Nanti daerah Kretek kita akan menyeberang kemudian masuk ke Pundong, di mana nanti konturnya akan banyak dihiasi tanjakan-tanjakan ya. Untuk saat ini kita berada di kilometer 114. APG speed kita 17 km per jam. Ini ya, Pasar Tori, Bambang Lipuro, Bantul. Rute gravel di daerah Bambang Lipuro. Kita sampai pintu air ya. Iya. Nyebrang pintu air. Jalur tengah sawah nih di antara Bambang Lipuro dengan Kretek. Nah, ini semilir. Nyoret guys, nyoret. Siapa sih yang dicoret? Seger banget sore-sore.
cocok untuk goes sore nih. Kita belok kiri ya. Nah, di daerah Pundong ini masih terpantau jalurnya flat, namun nanti begitu kita nyeberang Petek, jadi kita akan disuguhi jalur yang cukup menantang ya, cukup menguji fisik, nanjak menanjak. Arah pulangnya nanti kebalikan dengan arah berangkat tadi. Jadi di bagian awal dari rute ini datar, kemudian masuk ke kilometer 50-an, naik turun, ada tanjakan yang cukup ekstrim tadi di daerah Pendem, kemudian datar sampai dengan Kretek Pundong. Setelah itu nanti arah pulangnya nanti tanjakan, kemudian merembet ke atas. Benar-benar 200 kilo yang menguji stamina. Kanan Agung, Mbak. Akhirnya ini setelah sekian kilometer tidak merasakan jalur tanah, kita masuk lagi nih di jalur tanah daerah Pundong ya, kilometer 120. Nanti kita berencana akan berhenti menjelang jam 5, ngeteh atau ngopi-ngopi, pemulihan sebentar sebelum nanti masuk jalur tanjakan di daerah Pundong. Sementara ini alhamdulillah cuaca juga bersahabat ya, kemudian teman-teman juga kondisinya masih seger, masih semangat. Kanan Ramas, yuk kanan nggak ya? Ini kita belok kanan sini, ini mapnya, belok kanan. Kilometer 120 jam 4, jadi kurang lebih ya sekitar 45 menit lagi kita break, ambil kanan nih. Oke, kita masuk jembatan gantung di daerah Pundong nih. Jembatan Yadyut, tang-tang. Ini view dari atas jembatan. Airnya cukup keruh karena memang Jogja masih lumayan curah hujannya. Mendel-mendel ini karena ada kendaraan lain yang melintas. Flank. Oke, ini di daerah Pundong ya, jembatan gantung, ikonik banget. Nih, kita udah lihat nih muncul nih di Garmin, udah mulai ada tanda-tanda jalurnya mau merembet sebentar lagi. Sudah nongol ini. Nah, udah kayak gini. Jadi kita break dulu. Apa nyari masjid ya? Nyari masjid. Istirahat dulu. Ngopi-ngopi. Mungkin di kono ya. Ini di depan tuh kelihatan sudah apa namanya? Sudah nanjak. Katanya di atas tuh apa namanya, puncak Fajar apa ya? Itu Rano. Orangnya minta tanjakan. Ayo kita nyari tempat ini untuk checkpoint dulu. Kita ini ya istirahat dulu di masjid untuk sholat asar. Ini udah jam 4 sore, kilometer 120-an. Pemulihan tenaga. Habis ini ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi. Biar pulih kembali. Aku lagi bisa nih. Apanya? Yo long ride, long ride santai. Sejak lama? Apa? Ya selama ini. Oh, biasanya long ride tidak santai? Tidak santai. Wah. Pakai speed. Nah ini kan bener-bener baru. Kesel nih? Enak ngene iki ya. Wah. Ya sering-sering wae so. Touring. Udah, tadi udah istirahat sholat.
terasa terlahir kembali. Biarpun belum ngopi. Seger lagi. Ini kita mulai ke jalur tanjakan ya. Section Pundong. Ya, climbing fun. Menuju ke Puncak Fajar. Namanya apa? Puncak Fajar. Puncak Fajar. Nek ndak salah lo ya. Sampai sana Fajar. Oh. Terus finishnya kapan? Ini nanjak panjang tanjakannya. Kita lihat ya. Ini grade 13%. Terus nah ini pilih moco iki. Ya jelas tanjakannya inilah merah. Ini panjangnya 1,37. Kemudian apa ini? Grade sekarang ini 13%. 1,3 kiloan ini AVG gradiennya 9%. Nah, wah enak kayaknya kalau gandul pickup. Panjang lur. Mas Anggi mandi? Oh. Oke, ini tanjakannya. Nih, masih panjang, merah-merah. Oke guys, kita lanjut, semangat nih. Tanjakan. Kalau diukel kan lama-lama ya sampai juga. Pelalah. Tapi itu di depan tuh kelokannya ya nggak bisa diabaikan. Oke, tetap semangat lho, kita kayu terus. 21% gradiennya, rolling 22. Oh, sproketnya masih. Tanjakan gigi 1 nih. Dan masih. Masuk gigi 1. Tengah kopling. Iki ngapusi apa? Wis entek tenan. Masih panjang. Semangat. Tanjakannya sampai ke genteng nih. Ekstrim banget. Ya. Kita masih ada 900-an meter lagi. Ini udah melandai tapi masih kelo-kelo, nanti depan ada lagi. Masih 900 meter, 84 meter elevasi ya, elevation difference-nya. Cah nom ya orang mengkis ya. Masih senyum-senyum. Ya. Ini loh puncak rindunya ini loh. Puncak apa? Fajar. Puncak rindu. Rindu apa ya? Rindu iki ditinggal iki. Ini gara-gara Bu Manajer ini tadi separuh rute, jadi Puncak Fajar balik jadi Puncak Rindu. Nah. Mas Rahman. Mesin jawab berarti aman. Oke, lanjut ya. Ya. Ini nanjak lagi. Panjang lagi. Oh, udah. Iya. Anjak terus. Masih panjang. Oh, ini view dari tanjakan Pundong ini. Ternyata ya asik juga. Ada ladang-ladang, terasering. Ini ada tanaman bawang. Ini asik banget. Untuk hiburan ya, di sela-sela napas yang kembang kempis. Jangan lupa menikmati panorama sambil tarik napas.
Alhamdulillah udah menghijau ini konturnya. Ini malah turun depannya. Yuk turun, hati-hati. Kelak-kelok. Turun sambil menikmati view ya. Ini udah mulai mendung-mendung, gerimis-gerimis nih. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Tetap safety first. Mulai gelap nih. Sore teman-teman, kita barusan turun dari arah Pundong. Ini kita sampai di Silo ya. Kita mau ngopi-ngopi, mau ngeteh dulu. Kalau udah pengen mie ayam ini ya, kita menyenangkan perut dulu. Setelah ini nanti jalurnya ke arah utara, ke arah Kaligadok. Masih ada tanjakan-tanjakan yang harus dilalui, jadi kita break dulu karena tadi sholat asar tadi belum sekalian makan minum ya. Jadi ini kita break dulu. Ini sudah mulai gelap ini. Jam berapa ya dah? Jam berapa ini? Jam 5. Jam 5, tapi udah mulai gelap nih, kelihatan mendung-mendung. Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Bahkan tadi kelihatan dari, nah ini kita lihat dari arah Imogiri sana udah banyak yang mengenakan jas hujan. Jadi ya kita break dulu aja sekian menit, kemudian nanti kita lanjut lagi biar makin fresh. Kita lanjut lagi ya. Ini cek rute Duran Kebon 200. Kita sudah menempuh 127 kilo. Saat ini posisi di Silo. Kita tadi habis ngeteh-ngeteh mie ayam, ngopi. Ini kita mau lanjut lagi bersama nih duo seterong kita, Mas Anggi, Pasar Roda, masih tetap ceria. Ini sudah jam maghrib, kita putuskan untuk tetap lanjut. Kebelasan mas, lanjut tapi salah jalur nih. Kebelasan Kebelasan lur. Aduh, sampai nggak ini memperhatikan jalan, keasikan ya. Kita mau lanjutkan saking semangatnya orang ngawasi jalan. Ya kita harus masuk lagi. Karena kita ini ngikuti peta ya, jadi ya harus persis sama dengan petanya. Kalau kita meleng aja petanya, nanti bisa kebablasan beloknya, jadi nanti nggak sesuai rute. Namanya juga cek rute, harus persis sama. Oke, kita kembali ke titik kita miss tadi. Hari mulai gelap dan ada rintik-rintik tetesan air ya. Jadi pemandangannya udah mulai nggak begitu jelas ini. Ya nanti tetap kita vlog, kita share ke teman-teman semua pengalaman kami guys, cek rute Duran Kebon ini. Tapi tentunya untuk pemandangan rute-rutenya tidak terlalu bisa dinikmati karena suasananya udah gelap ya. Gerimis. Kira nganan. Yuk kanan. Padahal bareng ngopi ya. Dereng tangi nih.
Gua petane ra muter ini. Telat muter. Oke, lanjut lagi nih. Kita mulai nanjak-nanjak lagi daerah Imogiri nih. Ini jalurnya gelap, jadi kadang petanya kita agak kebingungan ya. Dan ini tanjakan cor-cor kayak gini biasanya karena di bawah rimbunan pepohonan jadi agak licin, jadi ya harus ekstra waspada, ekstra hati-hati. Oke, nih udah ketemu lagi jalurnya, petanya. Tadi sempat hilang sinyal GPS-nya. Mas Anggi posisi paling depan dan di depan saya ada Aroda. Oke, kita jalan terus guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba untuk selesaikan hari ini juga di bawah guyuran ini, rintik-rintik hujan gerimis. Hujan lebat ini guys di kilometer 131. Jadi ya nanti kita agak mengurangi untuk porsi vlognya ya. Ini karena GoPro-nya ini tidak terlalu kedap air, jadi ya kita kalau posisi hujan gini ya kita coba kurang-kurangi untuk ambil videonya. Oke, tapi kami tetap lanjut. Bismillah. Menembus hujan dan pekatnya malam. Ampun. Ini jalannya gini lur. Nah, ini habis diuruk ya. Jadi tanah liatnya pada di jalan semua, susah untuk digoes. Nah, ini kita tembus di jalan raya ke arah Mangunan. Nih, kita akhirnya putuskan untuk stop dulu ya, untuk cek rute Duren Kebon 200 hari ini. Jadi kondisinya ini, cuacanya ini tidak mendukung sekali, hujan deras. Kemudian ini saat ini kita berada di kilometer 133-an di arah Mangunan. Nanti di rute yang selanjutnya ini masih banyak tanjakan-tanjakan, kemudian rutenya itu masuk di jalur-jalur yang sangat pelosok ya, kampung-kampung di daerah hutan-hutan gitu. Jadi demi keamanan keselamatan bersama ini, mohon maaf kami putuskan untuk, atau kami sepakati ini untuk cek rutenya di pos dulu sampai sini ya. Kita ini akan meluncur turun menuju ke arah Imogiri lewat jalur utama, kemudian untuk sisa rute berikutnya kami laksanakan di lain hari. Dan juga ini juga pertimbangan lain selain keselamatan, tentunya juga kita tidak bisa ngevlog, nggak bisa menunjukkan keasikan rute dari Duren Kebon 200 ini kepada teman-teman. Jadi kelihatannya udah nggak begitu untuk hari ini agak impossible untuk menelusuri sisa jalurnya yang masuk ke arah Kaligatok ya. Jadi ini Mas Anggi ya, udah kita sepakat ya. Ya. Utang ya. Oke. Seneng nggak utang tidak gubar kapan-kapan. Oke, kita meluncur turun ya teman-teman. Ini kondisi di jalur Mangunan aja, jalur utama aja kayak gini, minim penerangan gini guys. Jadi Ya? iya, ini ke arah Bukit Bego ke sana. Apa? Ke arah Bukit Bego. Gelap banget ya. Jadi kelihatannya ya kita tetap mengutamakan keselamatan ya. Nah, kita vlog di lain kesempatan. Oke, kita meluncur turun yuk. Ya teman-teman, kami ini sudah berada di Imogiri, jalur utama ya, arah menuju ke Jogja. Dengan ini
vlog untuk cek rute Jalan Kebon untuk hari ini terpaksa kami sudahi sampai di sini. Kita akan ketemu lagi untuk kelanjutan rute komplainnya ya di lain waktu saat cuaca lebih bersahabat. Makasih Mas Agi untuk kerja kerasnya hari ini atau happy-happynya hari ini ya. Tetap happy ya. Harus dah, makasih ya. Jangan lupa utangnya kita sahur lagi. Iya. Iya. Oke teman-teman, dengan demikian kita akhiri vlog kali ini. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap dukung channel Benny Nugraha dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dengan bersepeda dan berolahraga. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.